Halo Sobat Adsen, salam pintar. Bersama Kaici, tutor ekonomi adsen.id. Pada video kali ini, kita akan membahas soal berkaitan dengan materi, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Kalian siap? Baik Sobat Adsen, kita akan membahas soal yang pertama. Perhatikan gambar kurva keseimbangan pasar berikut. Berdasarkan kurva keseimbangan di atas, pergeseran kurva S0 ke S1 disebabkan oleh jumlah A. Permintaan konstan, jumlah penawaran konstan, maka harga tetap. B. Permintaan konstan, jumlah penawaran naik, maka harga turun. C. Penawaran konstan, jumlah permintaan turun, maka harga turun. D. Penawaran konstan, jumlah permintaan naik, maka harga naik. Serta yang E, permintaan konstan, jumlah penawaran turun, maka harga naik. Oke, kalau kita perhatikan pada soal, ini yang terjadi pergeseran hanya dialami oleh kurva supply. Jadi yang bergeser hanya kurva supply, yang S ini. Kalau kurva demand-nya nggak berubah, alias nggak bergeser dan tetap ya. Jadi bisa kita simpulkan di sini. Kurva supply geser ke kiri atas ya, plus kurva demand-nya atau permintaannya tetap ya. Nah, dampaknya apa? Dari adanya pergeseran kurva supply ke kiri atas, maka akan timbul keseimbangan yang lebih tinggi. Ya kan, dari E0 ya. E0 ini keseimbangan yang awal, E1 keseimbangan yang baru setelah adanya pergeseran kurva supply. Keseimbangan pada posisi lebih tinggi. Nah, sehingga menyebabkan apa? Keseimbangan lebih tinggi menyebabkan harganya meningkat, ya kan? Meningkat dari P0 ke P1 ya. P0 itu ada di equilibrium atau E0, P1 ada di E1. Jadi harganya meningkat dan jumlah keseimbangannya akan turun. Nah, yakni dari Q0 ke Q1. Q0 ini yang terletak pada E0 ya, keseimbangan yang awal, dan Q1 ini pada keseimbangan yang baru atau di E1 ya. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Berdasarkan kurva keseimbangan di atas, pergeseran kurva S0 ke S1. Nih, kurva supply yang geser ke kiri atas ya. Ini dari S0 ke S1. Disebabkan oleh jumlah A, permintaan konstan. Demand tetap alias konstan, benar? Jumlah penawaran konstan. Kalau penawaran ini supply ya. Padahal jumlah penawarannya ini bergeser, artinya dia nggak konstan atau dia nggak tetap. Jadi yang A jelas salah ya. Yang B, permintaan konstan, benar ya, karena demand tetap ya, nggak geser. Jumlah penawaran naik. Nah, kalau supply geser ke kiri atas, ini artinya penawarannya alias supply-nya turun ya. Ingat betul-betul, kalau supply geser ke kiri atas, itu artinya penawarannya turun, bukan naik. Jadi untuk yang B, ini kurang tepat. Kalau penawaran naik, gesernya bukan ke kiri atas, tapi ke kanan bawah. Ya. Yang C, penawaran konstan. Salah ya, karena jelas bahwa di gambar ini penawarannya bergeser, pasti dia nggak konstan gitu. Yang D, penawaran konstan juga langsung salah, karena harusnya penawarannya berubah. Dan yang E, permintaan konstan, benar ya, demand tetap. Jumlah penawaran turun. Ya, benar ya, karena gesernya ke kiri atas. Maka harganya naik. Nah, benar di sini. Oke, jadi 3 aspek yang telah disebutkan untuk opsi yang E benar dan paling sesuai. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal tersebut adalah yang E. Baik, Sobat Adsen, kita akan membahas soal selanjutnya. Pada saat harga barang yang diminta mengalami kenaikan dari 15.000 menjadi 20.000, menyebabkan jumlah barang yang diminta menurun dari 2.000 unit menjadi 1.000 unit.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, barang itu masuk ke dalam jenis elastisitas permintaan. A. Inelastis, B. Elastis, C. Elastis sempurna, D. Inelastis, serta yang E. Unitary elastis. Oke, cara menghitung jenis elastisitas ya, nilai elastisitas itu ada banyak, salah satunya adalah dengan menggunakan persentase. Nah, untuk kasus ini yakni kita diminta untuk mencari dan menggolongkan kira-kira masuk ke dalam jenis apa. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai elastisitas. Nah, elastisitas demand atau elastisitas permintaan kalau dengan rumus persentase seperti ini. Persentase delta QD per persentase delta P. Nah, delta QD ini adalah selisih ya, selisih jumlah permintaan atau perubahan jumlah permintaan setelah adanya perubahan harga. Dan kalau yang bawah ini adalah selisih dari perubahan harga, apakah naik atau turun. Begitu. Nah, sekarang kita akan mulai memasukkan angka yang ada di soal ya. Persentase delta QD. Nah, delta QD perubahannya adalah dari 2000 menjadi 1000 unit. Berarti 1000 minus 20.000 per 2000 ya maksudnya, bukan 20.000, 2000 dikali 100%. Nah, ini untuk ini doang loh ya, yang atas doang. Nah, ini nanti perlu kita bagi. Nah, kan gini, dibagi persentase delta P. Delta P, ini seperti ini ya. Nah, delta P ini berarti dari harga 15 ke 20. Berarti 20.000 minus 15.000 per 15.000 dikali 100%. Begini ya. Oke. Oke, selanjutnya kita hitung. Nah, begini. Ya. Ini atas bawah ada 100% kan? Bisa kita coret begini. Nah, sehingga nanti tersisa elastisitas demand yakni 1000 dikurangi 2000 berarti kan minus 1000 ya. Minus 1000 dibagi dengan 2000. Nah, dibagi ya, dibagi begini toh. 20.000 kurangi 15.000 ini 5.000 dibagi dengan 15.000. Nah, begini. Oke. Hasilnya karena ini perkalian berarti nanti harus dibalik gitu kan. Ini bagian maka harus dibalik ya nanti. Jadi perkalian begini. Minus 1000 dibagi 2000 ini dikali 15.000 dibagi 5.000 kan begini. Oke. Ini begini dah. Nah, sehingga nanti jadinya 3 ya dah. Nah, begini hasilnya adalah 3/2 ya, minus jangan lupa. Oke, minus ini menandakan hubungan antara harga dan jumlah permintaan, yang mana ketika harga meningkat maka jumlah permintaan turun dan sebaliknya. Itu adalah the law of demand atau hukum permintaan. Tapi untuk nilai elastisitasnya kita menggunakan mutlaknya, yaitu 3/2 ya. Jadi kita menggunakan 3/2-nya. Nah, nilai 3/2 ini lebih besar dari 1, ya. Artinya dia masuk ke dalam jenis elastis. Ya, nilai elastis itu adalah lebih besar dari 1. Jadi karena 3/2 lebih besar dari 1, maka otomatis barang tersebut digolongkan ke dalam jenis elastis. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Baik Sobat Adsen, kita akan membahas soal selanjutnya.
Diketahui jumlah penawaran daging sapi di Desa Sukamaju jika harganya Rp45.000 per kilo adalah 150 kilo. Selanjutnya, ketika harga naik menjadi Rp60.000 per kilo, jumlah penawaran meningkat menjadi 200 kg. Berdasarkan ilustrasi tersebut, jenis elastisitas penawaran daging sapi adalah A. Inelastis, B. Elastis, C. Inelastis sempurna, D. Elastis sempurna, serta yang E. Unitary elastis. Oke, untuk menghitung elastisitas penawaran ini sebenarnya ada banyak caranya ya. Salah satunya kalau kita memiliki data berupa perubahan harga dan perubahan kuantitas yang ditawarkan, maka kita bisa menggunakan rumus persentase ya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Elastisitas supply, elastisitas penawaran itu sama dengan persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan, jumlah yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga. Nah, ini ya rumusnya. Oke, delta ini perubahan ya, jadi nanti rumusnya untuk yang atas adalah QS yang kedua, ya setelah ada perubahan dikurangi dengan QS yang pertama sebelum ada perubahan, dibagi dengan QS yang pertama, barulah dikali 100%. Ini untuk rumus yang pembilangnya. Kalau untuk rumus penyebutnya, delta P, persentase delta P, ini adalah P2, harga yang telah mengalami perubahan, dikurangi dengan harga awal, dibagi dengan harga awal, dikali dengan 100%. Nah, begini ya. Oke, sehingga berapa elastisitas supply-nya? Jadi, nah, ini ya. Rumusnya untuk yang awal ini, toh, QS2. Berarti jumlah yang ditawarkan setelah ada perubahan 200 kilo ya. 200 dikurangi jumlah yang ditawarkan pertama adalah 150 dibagi dengan 150 dikali 100%. Lalu yang bawah adalah P2. Berapa P2-nya? 60.000. 60.000 dikurangi harga yang pertama 45.000 dibagi 45.000 harga awal ya, lalu dikali 100%. Ya. Masing-masing punya 100% ya, jadi boleh dicoret di sini. Karena di sini perkalian ya, jadi boleh dicoret. Nah, sehingga kita akan mendapatkan hasil elastisitas supply-nya adalah 200 dikurangi 150 itu 50 ya. 50 per 150 kan, dibagi ya, per ini kan dibagi. Dibagi 60.000 kurangi 45.000, 15.000. Dibagi 45.000. Nah, karena ini pembagian berarti boleh kita tulis seperti demikian. 50 per 150 dikali 45.000 dibagi 15.000. Begini ya. Jadi kalau kita hitung, ini habis, ini dapat 3 ya. 3 bagi 3 1, 150 bagi 3 50. 50 bagi 50 1. Jadi nilai elastisitas supply-nya adalah 1. Nah, 1 ini bisa kita golongkan ke dalam unitary elastis. Ya, artinya apa? Artinya kalau harga naik 1%, maka jumlah yang ditawarkan akan naik 1% juga sebanding. Gitu ya. Itu namanya unitary elastis. Begitu juga nanti ketika harga turun 1% misalnya, maka nanti kuantitas yang ditawarkan juga akan turun 1%. Ini kuantitas supply, ini supply.
Sehingga jawaban yang paling tepat berkaitan dengan elastisitas penawaran daging sapi di Desa Sukamaju adalah yang E, unitary elastis. Baik Sobat Adsan, kita akan membahas soal selanjutnya. Berapa nilai elastisitas suatu barang jika diketahui harga meningkat dari 25 ke 40 dan fungsi permintaannya QD sama dengan 100 minus 2P, A4, B0,5, C1, D3, E2. Oke, jadi di sini kita memiliki beberapa informasi ya. Pertama adalah harga awal P1 yaitu 25, lalu P2 adalah 40, dan fungsi permintaan alias QD sama dengan 100 minus 2P. Nah, kita diminta untuk mencari berapa nilai elastisitasnya. Oke, jadi kalau dengan informasi yang seperti ini, kita bisa menggunakan rumus nilai elastisitas, yakni persentase ya. Persentase delta QD, perubahan jumlah barang yang diminta, dibagi dengan persentase perubahan harga. Oke, nah jadi kita sudah mengetahui P1 dan P2, jadi kita bisa mencari tahu berapa persentase perubahan harga. Tapi kita belum tahu perubahan QD-nya, yakni Q1 dan Q2-nya. Nah ini cukup mudah ya, sekarang kita cari tahu dulu berapa Q1-nya. Q1 berarti dengan menggunakan fungsi permintaan 100 minus 2P kan. Nah P-nya yang digunakan adalah P1, yakni 25, begini. Jadi Q1-nya adalah 50. Oke, ini untuk Q1 ya. Lalu untuk Q2-nya, sama, kita masih menggunakan fungsi permintaan ini. 100 minus 2P. Nah, P-nya barulah menggunakan P2, 40 ya. Jadi Q2-nya adalah 20. Kita sudah punya Q1, sudah punya Q2. Nanti bisa mencari tahu berapa persentase delta QD-nya. Oke, sekarang kita hitung. Elastisitas demand sama dengan, nih ya, persentase delta QD, berarti Q2, 20, dikurangi dengan Q1, 50, dibagi dengan Q1-nya, 50, baru dikali 100%. Nah, ini untuk yang persentase delta QD. Lalu yang bawah ya, persentase delta P adalah P2. P2 kan 40 ya. P2 dikurangi P1 25 dibagi dengan P1 25 dikali 100%. Nah, begini. Jadi ini punya 100%, jadi kita coret begini. Nah, tinggal 20 kurangi 50 minus 30 kan, per 50. Lah ini kan per ini sama kayak bagi toh. Nah, berarti dibagi begini boleh ya. 40 dikurangi 25, 15. Dikurangi 25. Karena pembagian, nanti kita operasinya adalah seperti berikut. Jadikan perkalian ya, tapi nanti ininya dibalik. Minus 30 per 50 dikali 25 per 15. Sehingga nanti 25 bagi 25, 1. 50 bagi 25, 2. 15 bagi 15, 1. 30 bagi 15, minus 30 bagi 15, minus 2. Minus 2 bagi 2. Hasilnya minus 1. Nah, inilah elastisitas demand. Nah, ingat ya teman-teman, bahwa tanda minus ini menunjukkan hukum permintaan. Yang mana berbunyi ketika harga meningkat, maka permintaan turun dan sebaliknya. Jadi, menggambarkan hubungan yang negatif antara harga barang dengan permintaan barang. Jadi, kalau nilai elastisitas saja, kita hanya perlu melihat angkanya atau dimutlakin. Jadi nilai elastisitas demand-nya adalah 1. Sehingga jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Sobat Adsan, demikian pembahasan soal mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pintar!